Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Juwita Purnami Restu Suwondo, SEME MBA. Saya adalah dosen tetap dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Deskripsi yang akan saya jelaskan pada video ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah yang saya ampu, kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknis perkuliahan, kemudian saya akan menjelaskan mengenai CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yang kemudian dilanjutkan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian saya akan menjelaskan metode perkuliahan dan literatur, kemudian dilanjutkan dengan bobot penilaian, dan yang terakhir saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah ekonomi moneter. Mata kuliah ini membahas mengenai peran dan fungsi uang dalam perekonomian suatu negara. Fokus utamanya meliputi antara lain, yang pertama adalah teori permintaan dan penawaran uang, yang kedua adalah tingkat suku bunga, kemudian inflasi, serta mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral suatu negara, khususnya di Indonesia. Teknis perkuliahan pada ekonomi moneter ini adalah mahasiswa yang dapat menempuh mata kuliah ini wajib lulus pada mata kuliah prasyarat, yaitu teori ekonomi makro 2. Selain itu, mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ekonomi moneter ini ada 4, yaitu yang pertama CPL 3, kemudian dilanjutkan dengan CPL 5, CPL 6, dan CPL 8, di mana keempat CPL ini terangkum dalam dokumen kurikulum program studi S1 Ekonomi Pembangunan pada tahun 2025. Yang pertama, CPL nomor 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan. CPL yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data ekonomi. CPL nomor 6, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan merumuskan alternatif kebijakan ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dan CPL yang terakhir, yaitu CPL 8, mahasiswa mampu menguasai konsep, masalah, dan teori ekonomi di level makroekonomi maupun mikro untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis analisis teori dan data. Selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada ekonomi moneter ada 5. Yang pertama, CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep uang, sistem moneter, dan mekanisme penciptaan uang dalam menjelaskan aktivitas perekonomian. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan berbagai teori permintaan uang, kemudian teori penawaran uang, dan penentuan tingkat bunga sebagai dasar pembentukan keseimbangan moneter. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan antara uang, inflasi, output, dan tingkat harga melalui berbagai pendekatan teori moneter dan model ekonomi makro. CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa menilai efektivitas instrumen dan strategi kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi berdasarkan analisis data moneter, kemudian perkembangan ekonomi nasional dan dinamika ekonomi global.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perkuliahan dan buku literatur yang digunakan dalam mata kuliah ini. Metode perkuliahan pada mata kuliah ekonomi moneter adalah melalui antara lain kuliah interaktif, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan terstruktur. Adapun buku literatur yang digunakan ada 4 buku. Yang pertama adalah buku oleh Juwita Purnami Restusuwondo et al. Tahun 2024 berjudul Ekonomi Moneter. Kemudian dilanjutkan dengan bukunya Bennett T. McCallum berjudul Monetary Economics Theory and Policy. Kemudian buku yang ketiga adalah buku Frederick Mishkin, yaitu Economics of Money, Banking, and Financial Market. Kemudian buku literatur yang terakhir yang dijadikan rujukan pada mata kuliah ini adalah bukunya Gregory Mankiw berjudul Macroeconomics 11th Edition. Bobot penilaian pada mata kuliah ekonomi moneter ini antara lain adalah yang pertama, yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa sebesar 10%. Kemudian tugas individu sebesar 15%. Kemudian tugas atau presentasi kelompok sebesar 15%, kemudian kuis sebesar 10%, kemudian UTS atau ujian tengah semester memiliki bobot sebesar 20%, kemudian proyek atau studi kasus memiliki bobot sebesar 10%, dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester sebesar 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Moneter. Pada video tersebut, saya akan menampilkan interaksi, diskusi, dan penyampaian materi dari saya dan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum? Sudah. Kalau belum berarti sama. Saya juga belum sarapan. Nah, ini saya absen dulu sebelum saya mulai perkuliahan ya. Di sini saya lihat yang pertama Farel. Farel ada nggak? Oke. Kemudian Valen. Valen ada? Ada. Oke. Kemudian silakan kalian absen kayak biasa. Dari Ica, silakan ditandatangani ke sebelah terus nyalur ke belakang gitu ya. Nah, di sini hari ini kita mau bahas apa, tahu nggak? Inflasi dan pengangguran. Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau bahas apa? Inflasi kan udah pernah ya. Apa itu inflasi? Oh, inflasi adalah kenaikan persentase dari harga. Bukan dari kenaikan harga, tapi kenaikan dari persentase kenaikannya. Kemudian apa itu unemployment? Oh, unemployment adalah pengangguran. Sudah pernah dibahas dulu di kelasnya makro 1 udah pernah, makro 2 juga udah pernah sekilas. Kenapa kok hari ini kita bahas lagi dua hal ini, inflation and unemployment? Ada yang ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Izin menjawab, Bu. Minggu kemarin kita membahas mengenai inflasi yang dinamis, kemudian ditambah ada kurva Philip itu sendiri, di mana kurva Philip ini berisi mengenai tingkat inflasi itu juga dan penganggurannya, gitu. Oke, jadi ini kan kita pertemuan ke-13 ya anak-anak ya. Minggu lalu kita pertemuan ke-12, kita bahas topiknya kayak yang dikatakan Rai tadi, kita bahas sebenarnya tentang expectation inflation. Makanya kenapa kok ada kurva Philip? Oh, soalnya kurva Philip itu bahas tentang inflation. Minggu lalu kita belajar expected inflation atau ekspektasi inflasi. Nah, sekarang kita lihat ya, kira-kira minggu ini kita bahas apa sih? Dan apa kira-kira kaitannya sama materi minggu lalu? Oke. Jadi, sebagaimana buku yang saya minta kalian untuk baca ya, yaitu bab 9 tentang inflation and unemployment. Menurut Bennett T. McCallum, dia berkata bahwa ternyata inflation atau inflasi dan pengangguran atau unemployment itu adalah dua isu makroekonomi yang saling terkait. Selama ini mungkin kalian seringnya baca berita atau mungkin lihat TikTok gitu ya, atau mungkin lihat IG atau YouTube atau postingan apapun. Selalu yang dibahas adalah pengangguran. Pengangguran semakin meningkat atau mungkin kebijakan moneter gagal dan lain sebagainya. Tetapi jarang yang mengaitkan antara inflasi dengan pengangguran. Kalau misalnya artikel bahas inflasi, ya udah dia bahasnya inflasi. Kalau artikelnya bahas pengangguran, ya udah dia bahas pengangguran aja.
Padahal sehingga masyarakat selalu berpikir, oh kalau inflasi itu adalah masalah tersendiri, kalau misalnya pengangguran itu masalah tersendiri. Padahal ternyata dua hal ini, saya nggak mengatakan masalah ya, karena saya selalu bilang bahwa terlepas dari apa yang disampaikan di media sosial, inflasi itu bukan berarti bad news. Inflasi tidak selalu, maksud saya, tidak selalu bad news. Pengangguran juga bukan berarti hal yang fatal. Jika misalnya headline berita itu adalah mau tahu berapa pengangguran sekarang, segini, itu jangan langsung merasa, jangan langsung anxiety-nya naik gitu ya, oh kita ada pengangguran. Karena sebagaimanapun prosper atau sejahtera suatu negara, yang namanya pengangguran pasti akan ada. Jangan dikira bahwa perekonomian itu yang sukses atau yang makmur atau yang perekonomian dengan pendapatan per kapita tinggi itu adalah yang tidak ada pengangguran. Tidak. Kayak misalnya negara dengan pendapatan tertinggi, misalnya Luxembourg ya, pasti kita mikir, oh Luxembourg ini pendapatannya sangat tinggi. Pasti mereka masyarakatnya bahagia banget. Sejahtera. Pasti mereka nggak punya, mungkin rendah gitu ya, tingkat kriminalitas rendah, Korupsi. kemudian penganggurannya pasti hampir tidak ada. Padahal tidak seperti itu. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian sebelum saya mulai juga, saya mau tanya, karena kita semua adalah orang ekonomi pembangunan, jadi kalian harus aware dengan isu makroekonomi terkait. Ada yang tahu nggak kira-kira kurs per hari ini, tanggal 13 Juli berapa? 18 Indo 6 Mbak. Udah tembus 18 lagi ya. Jadi minggu lalu kita 17.000, alhamdulillah 17.918. 17.900 lagi, 18 lagi. Kemarin Sabtu 17.900, Minggu 18, kita agak deg-degan, semoga Senin improve. Ternyata Senin tetap 18.080. Kemudian ada yang tahu nggak kira-kira tingkat inflasi kita berapa? 3,34%. 3,34%. Kalau target inflasi kita, itu kan inflasi aktual ya, inflasi yang terjadi. Tapi BI atau Bank Sentral kan pasti sudah punya ancang-ancang, pokoknya kita save point-nya itu nggak boleh lebih dari segini, atau nggak boleh kurang dari segini. Nah, kira-kira target inflasinya berapa? Tadi inflasinya kan 3,34 ya. Ada yang tahu target inflasi kita berapa? 1 hingga 3,5. 1,5 hingga 3,5. Berarti plus minus 2,5 ya. Di plus minus 2,5 itu, plus minus 2,5, plus minus 1, itu maksudnya adalah bisa plus 1, yaitu 3,5, bisa minus 1 atau 1,5. Kita saat ini berada di 3,34. Batas aman menurut BI itu adalah 3,5. Kira-kira kalau menurut kalian ini sudah agak mengkhawatirkan atau masih safe? Masih aman. Aman. Nah, kita lihat ya, kira-kira itu mengkhawatirkan atau aman. Jadi, kata-kata mengkhawatirkan atau aman itu bukan hanya dari nominal ya. Kalau misalnya BI, jelas mereka punya target, nggak mungkin nggak punya target. Kalau nggak punya target, maka dia tidak menjalankan perannya gitu ya. Tetapi, walaupun misalnya di atas 3,5% pun, jika misalnya ternyata inflasi yang tinggi itu tidak menyebabkan economic downturn atau misalnya disrupsi perekonomian, maka tidak masalah. Jika misalnya ternyata inflasi itu malah bisa mendorong output, gimana? Ternyata inflasi itu walaupun di atas target, ternyata malah meningkatkan PDB. Masa mau kita tahan? Kan nggak mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat di bal ini ternyata, kayak tadi saya tanya ke kalian, menurut kalian inflasi ini sudah mengkhawatirkan belum? Itu kita lihat dulu. Kira-kira dari inflasi yang tadi, berapapun angkanya tadi, kira-kira arahnya kemana? Arahnya ke pengangguran seperti apa kira-kira? Arahnya ke pendapatan nasional seperti apa? Nah, di bab ini kita akan membahas yang pertama, teorinya dulu, yaitu kurva Philip. Kemudian yang kedua, peran dari ekspektasi terhadap inflasi. Jadi ini sudah pernah kita bahas minggu lalu ya. Kemudian yang ketiga, trade-off jangka pendek vs jangka panjang. Jangan lupa bahwa ketika kalian belajar pengantar ekonomi atau makro 1,
itu ada istilah trade-off. Iya. Tidak ada yang namanya kebijakan ekonomi yang paling bagus. Oh, kebijakan ekonomi kadang-kadang ya, namanya wartawan bertanyanya itu agak sedikit tricky, agak sedikit mengecoh. Menurut Anda, kira-kira kebijakan yang ekonomi yang paling bagus, itu yang zamannya presiden siapa? Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Atau kabinet presiden apapun, tapi kabinet mana? Padahal jangan lupa bahwa bagus dalam artian tercapai tujuannya ya, sebagus apapun kebijakan ekonomi, entah itu fiskal, entah itu moneter, jangan lupa bahwa pasti ada trade-off-nya. Ada yang tahu nggak trade-off itu apa? Pilihan, hubungan. Nadia memilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Iya. Kayak misalnya, pagi ini saya harus datang kuliah, materi kuliahnya Bu Juwita ekonomi moneter. Tapi saya juga lagi ada pengen nonton nih, nontonnya cuma ada jadwalnya di pagi hari aja. Dan ini sudah terakhir banget, besok sudah habis, sudah nggak showing. Dan saya pengen banget nonton itu, saya nggak mau membajak, misal gitu ya. Nah, maka ada pilihan nih, kalian apakah mau datang kuliah, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai, atau tapi kalian tidak mendapatkan kesenangan yang kalian inginkan sejak lama. Nah, kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi, itu selalu ada trade-off. Ketika kita menerapkan satu kebijakan, meningkatkan pajak, buat apa sih? Kita sedang kekurangan ruang fiskal. Dalam artian APBN kita sudah mepet-mepet nih, sedangkan pengeluaran kita banyak banget. Dengan adanya perang, dengan adanya harga minyak yang naik, utang kita semakin meningkat, kurs kita melemah, utang yang harus kita bayarkan semakin tinggi, kita butuh uang. Ayo kita menerapkan kebijakan menaikkan pajak. Satu sisi kita dapat uang, satu sisi kita nggak jadi kolaps, satu sisi kita masih aman ruang fiskalnya, tapi sisi lain, bagaimana jika kita terlanjur meningkatkan pajak, oke kita dapat pendapatan nih, tapi masyarakat daya belinya menurun. Kita mikir, kan sekarang daya belinya menurun, mungkin nanti enggak. Ternyata begitu kita terapkan sampai 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ternyata perekonomiannya tetap lesu. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di beberapa pertemuan, nggak cuma pertemuan kemarin aja, tapi dulu sudah pernah sebelumnya, yaitu Phillips Curve. Phillips Curve itu di sini ada 2 sumbu ya. Yang sumbu tegak adalah inflation rate atau tingkat inflasi. Kemudian yang sumbu mendatar itu adalah tingkat pengangguran atau unemployment rate. Nah di sini kalian lihat ada yang aneh nggak? Loh, kok hubungannya miring ke kiri? Kalau hubungan miring ke kiri itu berarti negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Maksudnya jika satu naik maka satu turun. Kalau misalnya positif bersama-sama, satu naik, satunya juga ikut naik. Lah, Bu, kok hubungannya negatif? Berarti kalau inflasi tinggi, pengangguran semakin sedikit ya, Bu. Terus kalau inflasinya rendah, malah penganggurannya kok naik ya? Padahal selama ini yang saya pahami, kalau dari yang saya ketahui dari dengar-dengar mungkin kalian, kalau misalnya inflasi tinggi itu adalah bad news. Itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi pengangguran tinggi juga tidak seharusnya terjadi. Kita pengennya inflasinya nggak tinggi, tapi kita juga pengennya pengangguran nggak tinggi. Tapi kalau di sini, kok teorinya tuh mengatakan satu naik pasti satu turun. Apakah berarti kita harus memilih mau mengorbankan moneternya, yaitu inflasinya tinggi, tapi penganggurannya rendah, atau kita mau mengejar inflasi aja yang stabil, inflasinya rendah, tapi trade-off-nya adalah penganggurannya tinggi. Nah di sini itu kan pertanyaan ya, kira-kira jawabannya apa? Mari kita lihat. Jadi kita lihat dulu, kita flashback, tidak langsung membahas ke kurvanya, tapi kita melihat gimana sih ceritanya kok bisa muncul kurva yang tadi itu. Jadi ternyata, saya kan pernah spill ya, bahwa tahun 1970 itu memang masa-masa gelap perekonomian dunia, nggak cuma Amerika doang, Eropa juga. Dia adalah tahun runtuhnya moneter dunia, Bretton Woods. Nah saat itu ada stagflasi di Amerika. Stagflasi itu apa? Stagflasi itu maksudnya tingkat inflasinya itu udah mana tinggi, dikasih betul pengangguran tinggi. Kemudian kalau misalnya inflasi tinggi, selama ini kebijakan yang dilakukan apa? Ingat nggak? Menaikkan suku bunga. Menaikkan tingkat suku bunga ya.
biar uang yang beredar di masyarakat berkurang karena mereka pengen nabung. Iya. Lah ini udah mana inflasi tinggi, pengangguran tinggi, tingkat suku bunga dinaikkan, lah kok malah tidak membuat orang pengen nabung dan tidak membuat inflasi berkurang. Itu malah membebani sektor industri, membebani sektor bisnis, karena tingkat bunga kredit mereka jadi naik kan, akhirnya mereka jadi membayar lebih banyak, bla bla bla. Akhirnya perusahaannya jadi kolaps, masyarakat banyak yang di PHK, akhirnya menganggur. Sehingga semakin inflasi tinggi, semakin dikasih kebijakan moneter, semakin malah pengangguran tinggi. Akhirnya kurvanya menjadi positif, tidak lagi negatif. Itu adalah kritik dari Milton Friedman dan Edmund Fels. Akhirnya muncullah setelah itu, tahun 1976, si Robert Lucas, dia mengkritik dengan spesifik sekali, melanjutkan dari Milton Friedman itu bahwa ternyata ada loh hubungannya antara tingkat inflasi dengan expected inflation atau ekspektasi inflasi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, lanjut ya. Ya. Oke. Lah, Lucas kritik ini gini. Mungkin kalian ingat minggu lalu ketika kita bahas ekspektasi inflasi di mana ketika yang diharapkan bank sentral itu masyarakat yang aware, masyarakat yang teredukasi dengan baik, masyarakat yang paham apa itu BI rate, apa itu kebijakan moneter, harapannya kalau inflasi bagaimana. Sehingga masyarakat yang aware itu disukai oleh bank sentral. Tetapi ternyata semakin masyarakat itu aware, semakin masyarakat itu teredukasi dengan kebijakan moneter. Bisa ditanya kira-kira kalau kayak gini, kebijakannya gini, yang terjadi ini. Ternyata yang terjadi, temuannya Lucas, itu malah kondisi yang sebaliknya diharapkan bank sentral. Masyarakat itu justru semakin pintar. Mereka tuh ketika pemerintah itu ngasih kebijakan apapun, mereka jadi tahu ini maksud kebijakannya apa. Kemudian yang pengen dicapai pemerintah itu apa sih dengan kebijakan ini. Kemudian kira-kira itu merugikan saya nggak? Kalau merugikan saya nggak mau. Nah di sini pemerintah selaku pemangku kebijakan, dan karena kita mahasiswa ekonomi pembangunan ya, jadi kita harus berpikir sebagaimana layaknya regulator, itu kita tahu dia mengantisipasi kita, maka kita juga harus mengantisipasi antisipasinya dia. Jadi kita saling mengantisipasi gitu ya. Nah, ini contoh ya yang paling gampang. Ketika kita ingin meningkatkan pajak, atau ketika kita ingin meningkatkan suku bunga yang paling mendekati moneter, suku bunga ya, kita tahu bahwa masyarakat ini bisa jadi yang pikiran mereka ketika ada tingkat suku bunga naik, itu bukan nabung, bukan juga nabung deposito. Yang ada di pikiran mereka adalah, waduh, tingkat suku bunga naik, berarti cicilan saya naik. Berarti saya sudah nggak bisa KPR lagi dong, soalnya uang saya nggak cukup buat bayar bunganya, bla 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 bla. Bagaimana dengan bisnis saya gitu ya? Sehingga karena mereka tahu aware kalau tingkat suku bunga naik itu ngalirnya tuh ke kredit itu, sehingga mereka langsung nyetop bisnisnya, nyetop nggak jadi rekrutmen pegawai atau mengurangi pegawai, padahal belum terjadi tuh, belum terjadi kredit yang naik, cicilan kredit yang naik akibat bunga itu belum terjadi, tapi mereka sudah memutus pegawai, mereka sudah menghentikan kontrak, tidak memperpanjang kontrak pegawainya, dikhawatirkan mereka khawatir duluan. Kemudian pegawainya tadi yang akhirnya mungkin gajinya dikurangi atau mungkin dia dirumahkan gitu ya, kali itu mereka jadi daya belinya berkurang, sehingga saat itu pemerintah dia sudah melihat gitu ya, sebelum mereka melakukan itu pemerintah sudah mengantisipasi ini kayaknya bakal ada yang mem-PHK karyawan deh gara-gara saya mengumumkan tingkat suku bunga yang naik. Ya sudah, berbarengan dengan saya mengumumkan tingkat suku bunga naik, saya juga akan mengumumkan adanya BSU, bantuan subsidi upah, atau bansos, atau peningkatan jumlah penerima PKH, program keluarga harapan, ada BLT, ada bla 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 bla, beasiswa khusus yang masuk SD, beasiswa khusus kuliah dan sebagainya. Sehingga dia memastikan bahwa masyarakat lapisan itu dia tidak akan terpengaruh oleh kenaikan tingkat suku bunga tadi, agar bisnis-bisnis itu tidak mem-PHK mereka. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Kalau belum lanjut dulu ya. Nah, di sini karena kita lagi-lagi ya, kita mahasiswa ekonomi pembangunan, kita tidak bisa lepas dari
kita tidak bisa lepas dari pertama kurva, yang kedua adalah formula matematis. Nah, di sini kita lihat ada persamaan Phillips curve. Ternyata kurva Phillips itu tidak hanya berupa narasi, maksudnya apa, dan tidak hanya berupa gambar, tapi ternyata dia bisa dibikin model persamaan matematisnya. Nah, di sini kita lihat Pi itu apa? Inflasi ya. Pi itu adalah proksinya inflasi. Kemudian ada aksen E. E itu apa? Error. Ekspektasi. Tadi kan kita bahas di awal apa sih hubungannya ekspektasi inflasi dengan inflasi gitu ya. Kemudian ada selisih antara UT sama UN. Nah, UT itu kira-kira apa? Pengangguran aktual. UN, kalau epsilon? Error term. Error term atau disturbance white noise di luar model. Bisa jadi mempengaruhi juga, tapi belum kita masukkan. Bisa jadi nggak mempengaruhi, cuman mendisrupsi pengaruh teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada U ini kan unemployment ya. T, berarti kan pada waktu T, yaitu pengangguran aktual. Kemudian UN, N-nya itu adalah natural unemployment atau pengangguran alami. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak tentang persamaan ini? Pak? Kalau pengangguran yang fiksional itu orang yang skillnya sudah bekerja, tapi dia itu berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Kalau struktural, tahu nggak? Kalau struktural itu ketika skill dari pencari kerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi itu kan sangat make sense toh. Kayak misalnya ketika biasanya mahasiswa S1 atau D3 berapapun ya, ketika pertama kali lulus itu mendapatkan pekerjaan UMK, misalnya UMK Malang 3,5 juta, itu mereka nggak apa-apa, biasa aja. Oke, alhamdulillah biasa. Tapi apakah mereka mau 10 tahun pekerjaannya kayak gitu terus? Enggak. Kan nggak mau ya. Kan kita pasti pengen ada jenjang karir kok. Oke, nggak apa-apa sekarang gajinya 3,5 juta dulu, tapi nanti 2 tahun ke depan sudah ada peningkatan, entah itu move karir atau entah itu move gajinya, pekerja karirnya tetap tapi gajinya naik, atau misalnya apapun ya. Nah, ketika hal itu tidak bisa didapatkan oleh suatu pekerja, di pekerjaannya dia merasa stuck dengan jenjang karirnya, dengan gaji yang diterima, maka biasanya dia akan, sudahlah, saya akan resign saja, saya akan cari pekerjaan yang lebih baik menurut saya. Oh, mungkin lebih stabil, soalnya kalau pekerjaan ini gajinya tinggi, tapi sewaktu-waktu bisa di PHK karena entah pekerjaannya, proyeknya, tipenya musiman gitu ya. Tetapi yang ini stabil, misalnya PNS, akhirnya mereka resign dari pekerjaan satunya, cari yang lebih stabil. Itu adalah friksional. Kemudian kayak kata Rika tadi, ada yang namanya struktural, yaitu ketika dia itu sudah sangat qualified, dia sudah bagus, IPK-nya bagus, dia adalah prestasinya luar biasa, tapi qadarullah pekerjaan yang dia lamar itu nggak cocok sama dia. Bukan berarti yang nggak cocok itu bukan hanya misalnya dia ngelamar jadi orang IT tapi dia orang psikologi, bukan hanya gitu ya. Tetapi dia sama-sama lini pekerjaannya sama-sama IT. Tetapi yang di pekerjaan ini membutuhkannya D3. Gaji yang ditawarkan itu adalah gajinya D3. Tetapi dia kualifikasinya lebih dari itu, otomatis ada mismatch. Gitu ya, jadi itu adalah materi kita untuk minggu ini. Insya Allah kalau nggak ada pertanyaan lagi, akan kita lanjutkan minggu depan di materi ke-14, yaitu money and output. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.